Rabu 30 Maret 2022 melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung telah menyelenggarakan kegiatan dalam rangka memperingati Hari Air Sedunia ke-30 tahun yang bertempat di Sumber Air Banyu Urip Desa Sidomulyo, Kecamatan Gundang, Tulungagung dimulai tepat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Hadir dalam acara ini Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Brantas BBWS Insinyur Fauzi Idris ME, jajaran UPT PSDA Wilayah Sungai Brantas Dinas Sumber Daya Air Provinsi Jawa Timur, jajaran Divisi Jasa ASA 2 Perum Jasa Tirta 1, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Anang Prastistianto ST MSI. Acara yang diawali dengan giat sepeda sehat oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Anang Prastistianto ST MSI beserta karyawan dan para stakeholder terkait, juga dibuka dengan penampilan seni jaranan campur sari guna memeriahkan peringatan Hari Air Sedunia ke-30 tahun. Sementara Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Anang Prastistianto ST MSI dalam laporannya menyampaikan pelaksanaan peringatan Hari Air Dunia ke-30 tahun 2022 ini diperingati pada hari ini tanggal 30 Maret 2022 sesuai dengan Surat Gubernur Jawa Timur nomor 065-104.1/2022 tanggal 18 Maret 2022 bahwa untuk pelaksanaan peringatan Hari Air Sedunia dilaksanakan serentak seprovinsi Jawa Timur yang dipusatkan di Bendungan Semantok, Kabupaten Nganjuk oleh Gubernur Jawa Timur Hajah Khofifah Indar Parawangsa dan menyesuaikan dengan peringatan Hari Air yang dilaksanakan pemerintah pusat di Bendungan Randu Gunting, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah oleh Menteri PUPR dan seluruh kabupaten atau kota terhubung secara daring ataupun Zoom. Menurut Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung, tema peringatan ke-30 tahun 2022 ini adalah Groundwater Maxing the Impossible Visible dengan makna melestarikan air tanah agar berkesinambungan. Hal ini didasarkan atas terus menurunnya kuantitas sumber air. Selanjutnya, Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM dalam sambutannya menyampaikan masalah utama yang dihadapi berkaitan dengan sumber daya air secara umum adalah kuantitas air yang tidak mampu memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Selain itu, karena adanya permasalahan perubahan iklim, perubahan tata guna lahan, dan perubahan cekungan air tanah sehingga membuat banyak sumber air mengering. Menurut data, dahulu ada sekitar 200 mata air yang tersebar di wilayah Kabupaten Tulungagung, akan tetapi pada tahun 2022 hanya tersisa 68 sumber air yang masih ada, di antaranya sumber air Banyu Urip ini. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam pengelolaan sumber daya air selalu berdasarkan 3 pilar utama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya air, yaitu konservasi sumber daya air, pemberdayaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Lebih lanjut, Bupati Tulungagung menambahkan konservasi sumber daya air diupayakan untuk mengoptimalkan tampungan air agar dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut melalui pelestarian sumber air, pembuatan embung, penanaman pohon di wilayah sumber air, dan pengawasan terkait penggunaan air tanah yang berlebihan. Sedangkan untuk pendaya gunaan sumber daya air, pemerintah Kabupaten Tulungagung mendukung masyarakat untuk dapat memanfaatkan sumber daya air untuk kemajuan perekonomian, ketahanan pangan, dan pariwisata, akan tetapi harus sesuai dengan kaidah teknis yang berlaku dan melalui proses perizinan yang sistematis, di mana pemanfaatan tersebut diantaranya dengan wisata air dan kolam perikanan. Di akhir rangkaian acara dilaksanakan pemotongan tumpeng sebagai tanda wujud syukur Hari Air Sedunia, serta penanaman bibit tanaman dan penebaran benih ikan di sumber air Banyu Urip oleh Bupati Tulungagung Dr. Andes Marioto Birowo MM bersama Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tulungagung Anang Prastistianto ST MSI serta stakeholder terkait.
kita pada hari ini melaksanakan peringatan Hari Air Sedunia ya. Jadi mengenai sustainable, peringatan Hari Air Sedunia di mana kita mengingatkan bersama, maknanya itu memperingatkan pada seluruh warga masyarakat betapa pentingnya masalah air. Nah, karena air ini sangat penting, setetes air akan memberikan satu nuansa kehidupan, maka harus dijaga lingkungan eksistensinya ini. Kita ingatkan, kita jaga. Jadi jangan sampai di lingkungan di sekitar sumber-sumber air ini dirusak, harus dijaga mengenai pelestarian, terutama penghijauan dan lingkungan. Nah, dan lingkungan yang dijaga. Jadi jangan sembarang yang air itu sampah-sampah harus dibersihkan. Ini dibangun, coba kita bayangkan, dibangun itu Belanda sudah mempunyai pemikiran yang luar biasa. 1875, dibayangkan Belanda sudah mempunyai pemikiran itu. Nah, apa yang baik harus kita lestarikan, harus kita jaga. Di Tulungagung ada data yang ada sejak zaman dulu 200 sumber air, Pak. Sekarang itu hanya 68 itu yang berfungsi. Yang lain sudah tidak karu-karuan. Nah, ini yang akan kita cari nanti. Pak, nanti upayanya apa sih, Pak, ketika sumber air menipis ini, Pak? Nah, upayanya harus kita melaksanakan perbaikan lingkungan ya. Seperti penanaman penghijauan, tanaman-tanaman yang bersifat bisa menahan air, termasuk tanaman bambu petung, tanaman-tanaman itu, terutama di pegunungan ini harus kita galakkan ya. 68 sumber air tadi terletak di kecamatan mana? Seluruh kecamatan Tulungagung ya, seluruh.